Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Wiwi, temannya Bu Arum. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Arum Nija Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kenapa ya digabung pembelajaran 5 dan 6? Ya, karena materi pada pembelajaran 5 dan 6 kita hanya mengulang kembali pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan. Jadi kita gabung saja supaya lebih ringkas dan kalian nanti akan lebih mudah memahami. Teman-teman tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang 1. Kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Lebih tepatnya kita fokus pada keberagaman flora dan fauna yang ada di negara anggota ASEAN. Yang kedua, kita akan belajar menarik kesimpulan kembali seperti yang sudah pernah kita laksanakan. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sudah siap ya belajarnya? Ayo, siapkan buku siswamu, buku tulismu, dan peralatan tulis yang lainnya. Semangat! Teman-teman, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN bekerja sama di berbagai bidang. Jika pada pembelajaran yang telah lalu, kalian sudah membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ternyata ASEAN juga bekerja sama dalam penyelamatan flora dan fauna yang sudah hampir punah. Thailand memiliki hewan yang bernama owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera-kerdil ini tinggal 32.000. Nah, jika di Thailand ada owa pileated yang sudah hampir punah, maka di Indonesia ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, teman-teman, flora dan fauna langka yang berada di Thailand dan Indonesia sudah melengkapi wawasan kalian tentang kondisi di negara-negara ASEAN. Teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya, bahkan sampai flora dan faunanya. Nah, teman-teman dapat memilih 2 negara untuk dituliskan informasinya tentang keberadaan flora fauna bisa,
keadaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di sini Wiwi sudah mencontohkan ada dua negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Mari kita simak bersama-sama informasi tentang negara Indonesia dan Thailand. Indonesia. Di Indonesia, tradisi minum teh yang diseduh di poci, maka disebut teh poci. Teman-teman sudah pernah meneguk teh poci? Seger sekali teman-teman. Anget, manis, seger. Terus kalau di Thailand teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang dinamakan Thai Iced Tea. Di Indonesia sekarang juga sudah banyak ya teman-teman produk teh seperti ini. Kemudian di Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk kayu. Sedangkan di Thailand mengekspor beras. Pariwisata menjadi sektor utama kegiatan ekonomi di Thailand. Di Indonesia, sistem pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya seorang presiden. Sedangkan di Thailand, sistem pemerintahannya adalah kerajaan dan kepala negaranya seorang raja. Nah, itu contohnya teman-teman. Teman-teman dapat membuat dua negara yang berbeda yang berada di wilayah Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Mudah kan teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan tepat. Teman-teman, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kalian pelajari, simak video pembelajaran ini dengan seksama ya. Oh iya, jika ada tugas dari guru olahragamu, jangan lupa segera dikerjakan ya. Teman-teman, simak bacaan berikut supaya kalian dapat menyimpulkan apa kesimpulan bacaan, termasuk juga informasi pentingnya. Teman-teman sudah siap? Wiwi bacakan ya. Oh iya, kalau kalian sudah ada buku siswa, dibuka buku siswamu halaman 152. Di situ juga ada bacaannya. Siap ya teman-teman? Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Teman-teman, saat membaca maupun mendengarkan bacaan tadi, apakah teman-teman sudah langsung bisa menemukan informasi penting dalam bacaan? Nah, inilah informasi penting dalam bacaan daun pandan yang wangi. Informasi penting yang pertama, daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. 2. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. 3. Daun pandan berwarna hijau. 4. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. 5.
Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, kalian pasti sudah dapat menyimpulkan apa isi dari bacaan daun pandan yang wangi. Ingat ya, ketika kalian membuat kesimpulan, kalian harus menggabungkan antara ide pokok dan informasi-informasi penting. Jadi kesimpulannya bahwa daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan banyak manfaatnya seperti untuk rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak wangi, dan bumbu dapur. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, apakah teman-teman mendapatkan tugas membuat komik yang berisi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jika iya, selesaikan ya dengan baik. Nah, kalian dapat mencari ide di sekitarmu untuk membuat komik yang bagus ceritanya. Ini adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan tumbuhan sesuai pengamalan Pancasila sila ke-1. Alhamdulillah ya Allah, ada daun pandan wangi sehingga aku bisa membuat kolak yang enak, misalkan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. 3. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Dan yang kelima, membagi tugas merawat tumbuhan secara adil merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, itu contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa menuangkan contoh-contoh tersebut dalam komik. Buatlah komikmu seseru mungkin sehingga menarik orang yang membaca. Begitu teman-teman. Oke, semangat ya. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran di tema 1 subtema 3 telah selesai teman-teman. Kalian ulang kembali ya pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 supaya saat penilaian harian kalian dapat mendapatkan nilai yang bagus. Nilai yang bagus bukan tujuan utama ya teman-teman, tetapi kejujuran dalam proses mengerjakan ujian atau penilaian harian itu lebih utama. Semoga kalian selalu diberi kemudahan, kefahaman dalam mengerjakan tugas-tugas dari gurumu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.